Nah, kita akan membahas pada malam ini bagaimana tanggapan kita mengenai LGBT. Pada malam ini saya akan lebih banyak menyoroti mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menyikapi isu ini. Saya memberi judul presentasi pada malam ini adalah hitam, putih, atau abu-abu. Bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita itu jelas, black and white, atau abu-abu ketika kita menanggapi isu LGBT. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke bagian tersebut, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa isu LGBT ini semakin semarak, semakin mencuat kuat semenjak tahun 2015 ketika pada waktu itu Mahkamah Agung Amerika melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan hal inilah yang menjadikan Amerika atau USA menjadi negara ke-21 di dunia ini yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Saudara tahu sebelum tahun 1950, itu praktis tidak ada satu negara pun yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun semenjak tahun 2015 kita melihat sudah ada pertambahan yang cukup signifikan. Negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Kalau saudara perhatikan, ini saya punya petanya. Jadi semenjak tahun 2000 sampai tahun 2015 di beberapa benua sudah ada negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi kalau diperhatikan di sini ada 21 negara pada tahun 2015 yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dari sekitar 195 negara yang ada di dunia ini, 97 negara itu toleran. Toleran itu maksudnya ya kalau ada orang-orang yang kayak gitu sih ya dibiarin aja, tidak ada sanksi hukum. Nah sedangkan 79 negara itu menerapkan hukum anti homoseksual. Jadi ada hukum anti homoseksual. Indonesia tampaknya berada dalam posisi seperti ini, seperti yang kita lihat kemarin di TNI, di Polri, ada beberapa anggota yang terlibat di dalam LGBT ini dan mereka mendapatkan disiplin yang cukup signifikan. Nah, kita melihat di sini sekali lagi ringkasan ada 195 negara, 21 itu melegalkan pernikahan sama jenis, 79 itu menerapkan hukum anti homoseksual dan 95 negara toleran. Nah, sekarang sikap kita gimana ya? Nah, di sini yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa kita perlu untuk menghindari dua bentuk ekstrim. Nah, ada dua bentuk ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama adalah membenci, bahkan mengutuki kaum LGBT. Ya, kita tidak boleh untuk terlibat di dalam praktek-praktek semacam ini, membenci bahkan mengutuki kaum LGBT. Kita lihat sekarang salah satu contoh dari seorang yang begitu ekstrim di dalam menyikapi LGBT, seorang pendeta yang dari West City Bible Baptist Church di Auckland, di Selandia Baru, ngomong kayak begini. Ngomongnya menarik sekali. Kami tidak tertarik dengan gaya hidup atau bukumu yang kotor. Roma pasal 1 jelas berkata bahwa Allah menolak kaum homo dan mereka layak mati. Aku berdoa agar kalian bunuh diri saja. Lah, ini adalah sikap yang sangat-sangat ekstrim sekali. Jadi dengan kata lain, ya kita tidak boleh sih ya benci sih, ya boleh membenci perbuatannya, tetapi jangan sampai kemudian kita membenci orangnya. Itu. Jangan sampai kita seperti pendeta Logan Robertson ini, yang sampai melontarkan kalimat-kalimat yang begitu pedas sekali dan begitu negatif sekali terhadap kaum LGBT. Nah, yang ekstrem yang berada di sisi yang berlawanan, kalau tadi kita menyebutnya ekstrem kanan, dan sekarang kita menyebutnya ekstrem kiri, kita tidak boleh terhisap di dalam pusaran arus zaman sehingga cenderung untuk mendukung atau melakukan praktek-praktek LGBT. Mengutuki tidak boleh, menyuruh mereka bunuh diri tidak boleh, namun pada saat yang sama kita juga tidak boleh ikut arus. Arus zaman, lihat ya, arus zaman yang kelihatannya semakin pro, semakin istilahnya menganggap hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang dulunya dianggap abnormal sekarang dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, ini
Ya, kita tidak boleh terhisap di dalam pusaran arus zaman sehingga cenderung untuk mendukung atau melakukan praktek-praktek LGBT. Ya, ini yang kita tidak boleh lakukan, mendukung atau justru menjadi pelaku dari praktek-praktek LGBT. Nah, ini contohnya adalah seorang yang namanya Michael Ingram, yang mengizinkan pemberkatan nikah sesama jenis di New Westminster, Kanada. Nah, ini ada pendeta yang malah mengizinkan pernikahan sama jenis di gerejanya di Kanada. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, lalu kalau dua ekstrim tersebut tidak boleh, bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, disinilah saya ingin agar kita semua bercermin dari sikap Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah model atau teladan yang sempurna bagi kita di dalam perkataan-perkataan, di dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Perhatikan di sini. Jadi ya, Yesus Allah yang menjadi manusia, Yesus Allah yang menjadi daging, digambarkan sebagai pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dua kata inilah yang seharusnya menjadi kunci dalam bersikap terhadap LGBT. Ada kasih karunia dan ada kebenaran. Kita melihat sebuah contoh yang menarik di dalam kehidupan Yesus ketika seorang perempuan yang ketahuan berzina ditangkap. Dan menurut hukum Yahudi, dia seharusnya mendapatkan hukuman mati. Dan pada waktu itu Yesus berada di dekat perempuan ini dan ada banyak orang yang sedang siap untuk melakukan eksekusi. Dan kita tahu the rest of the story, kita tahu keseluruhan sisa tersebut. Pada akhirnya Yesus menantang, siapa dari antara Anda yang tidak pernah berdosa, silakan lemparkan batu pada dirinya. Dan tak ada seorang pun yang berani untuk melemparkan batu. Dan pada akhirnya kita bisa menangkap sebuah kesan. Pada akhirnya kita melihat Yesus berbicara secara pribadi dengan perempuan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus melempari perempuan itu dengan batu sampai mati? Tidak. Nah, di sini kita menunjukkan sikap yang penuh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Namun pada saat yang sama, Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus sama sekali tidak bisa menerima perbuatan dosa tersebut. Zina adalah dosa, dosa harus dihindari, harus dijauhi. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan lakukan ini lagi. Nah, ini yang penting bagi kita. Kasih karunia dan kebenaran itu menjadi kunci untuk memberikan respon, untuk meresponi isu LGBT. Ya. Nah, di sini kita melihat ada satu kata yang cukup penting. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, sikap ini seharusnya ada di dalam diri kita pada waktu kita meresponi masalah-masalah yang terkait dengan LGBT. Jadi dua kata kunci, kebenaran dan kasih karunia. Nah, jadi sekali lagi, dua prinsip penting yang hendak saya tunjukkan di sini, di mana kita belajar dari Yesus, di mana kita bercermin dari Yesus adalah kita perlu menanggapi dan melayani orang-orang semacam ini dalam kebenaran dan kasih. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang terlibat dengan LGBT ini, dua kata ini penting, kebenaran dan kasih karunia. Itu yang penting untuk kita praktekkan. Mari kita lihat yang pertama. Sebelum kita lihat yang pertama, saya ingin mengutip dua perkataan penting. Yang satu dari Tim Keller, seorang pendeta yang cukup dihormati di Amerika, dan satu dari Warren Wiersbe yang dikenal sebagai seorang pembicara yang baik, seorang penulis buku yang baik.
Tim Keller mengatakan, love without truth is sentimentality. It support and affirm us, but keep us in denial about our flaws. Itu kata Tim Keller atau Timothy Keller. Sementara Warren Wiersbe mengatakan, truth without love is brutality. Kalau saya terjemahkan, kasih tanpa kebenaran adalah sentimental. Ia mendukung dan meneguhkan kita, namun terus membawa kita pada penyangkalan kekeliruan-kekeliruan kita. Sementara Wiersbe mengatakan, kebenaran tanpa kasih adalah brutalitas. Kebenaran tanpa kasih itu brutalitas. Dalam sejarah gereja kita belajar banyak bagaimana orang-orang ada yang dihukum mati dengan cara dibakar gara-gara mengajarkan pengajaran yang tidak benar. Inilah yang disebut kebenaran ditegakkan dengan mengorbankan kasih. Kebenaran ditegakkan dengan mengorbankan kasih ini disebut oleh Wiersbe sebagai brutalitas. Jadi dua hal ini harus dipakai secara bersama-sama. Kebenaran dan kasih di dalam menanggapi LGBT. Oke, mari kita lihat sisi yang pertama sekarang. Ketika kita bicara kebenaran, kita berbicara mengenai apa yang dikatakan khususnya di dalam kitab suci, khususnya di dalam Alkitab. Alkitab sebagai rujukan kebenaran bagi kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai isu LGBT? Nah, pertama-tama kita akan menggunakan doktrin penciptaan sebagai fondasi. Doktrin penciptaan ini penting sekali difahami oleh setiap orang percaya supaya mereka benar di dalam bersikap di dalam hal-hal yang terkait dengan orientasi seksualnya, sikap yang terkait dengan kehidupan rumah tangga dan pernikahan. Doktrin penciptaan sebagai fondasi. Kejadian 1 ayat 27 dan 28 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar laki-laki diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, kemudian kita sambung dengan Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dilanjutkan dengan Kejadian 2 ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 22 sampai 24, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, apa yang diajarkan dalam kitab Kejadian yang menggarisbawahi doktrin penciptaan? Yang pertama adalah identitas seksual manusia. Identitas seksual manusia itu jelas, pria dan wanita, tidak ada yang di tengah-tengah. Jadi pria dan wanita, black and white, tidak ada abu-abu. Pria dan wanita, itu jelas sekali. Nah, kemudian yang kedua, doktrin penciptaan juga menggarisbawahi desain pernikahan manusia. Nah, desain pernikahan manusia. Nah, di sini jelas sekali, pernikahan yang diinginkan oleh Allah adalah pernikahan yang sifatnya heteroseksual, di antara pria dan wanita, di antara Adam dan Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bowo. Itu Jawa. Dalam bahasa Jawa, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bowo. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, heteroseksual. Nah, selain heteroseksual, pernikahan yang dikehendaki Allah sesuai dengan doktrin penciptaan adalah monogami. Satu pria dan satu wanita, bukan poligami. Satu pria dan banyak wanita, bukan poliandri. Satu wanita dan banyak pria. Pernikahan yang alkitabiah adalah monogami, dan pernikahan yang alkitabiah selain heteroseksual dan monogami itu sifatnya permanen. Permanen itu maksudnya hanya bisa diceraikan oleh maut. Itu idealnya. Nah, ideal dari semua pernikahan seharusnya seperti ini. Heteroseksual, monogami, permanen. Nah,
Apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian itu ditegaskan kembali oleh Yesus. Jadi, itu berarti apa? Bahwa pengajaran Perjanjian Lama mengenai pernikahan yang digarisbawahi di dalam doktrin penciptaan itu masih relevan, masih mengikat. Ada bagian-bagian dalam Perjanjian Lama yang tidak lagi mengikat kita. Seperti contohnya korban bakaran, korban sajian. Nah, kita tidak melakukannya karena hukum-hukum semacam itu sudah dalam tanda kutip sudah digantikan oleh hukum yang lebih tinggi yang bisa kita lihat di dalam kitab Ibrani. Nah, namun ada bagian-bagian dalam Perjanjian Lama yang masih mengikat bagi kita oleh karena bagian-bagian dalam Perjanjian Lama itu ditegaskan kembali oleh Yesus atau oleh rasul-rasul yang meneruskan ajaran Yesus. Nah, di sini dikatakan bagaimana Yesus menegaskan kembali konsep pernikahan di dalam Perjanjian Lama yang diangkat dari doktrin penciptaan. Matius 19 ayat 4 dan 5, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Jelas sekali, Yesus menggarisbawahi identitas seksual dari manusia itu cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini Yesus berbicara mengenai pernikahan yang sifatnya heteroseksual, bukan yang sifatnya homoseksual. Jadi implikasinya apa? Ya, berkenaan dengan identitas seksual. Setiap upaya apapun untuk mengganti, setiap upaya apapun untuk secara fisik mengubah, mengganti, atau menolak identitas seksual masing-masing individu yang terwujud dalam bentuk semacam, katakanlah, transgender, transseksual, itu bertentangan dengan kodrat dan kebenaran ilahi. Jadi setiap upaya apapun untuk secara fisik mengubah, mengganti, atau menolak identitas seksual masing-masing individu yang terwujud dalam bentuk transseksual, ya itu bertentangan dengan kodrat dan kebenaran ilahi. Ya. Nah, berkenaan dengan pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis menggantikan lawan jenis dengan sesama jenis jelas bertentangan dengan tatanan penciptaan yang dirancang oleh Allah. Allah jelas sekali berbicara bahwa dirinya menciptakan Adam dan Hawa. Sekali lagi, bukan Adam dan Bowo. Kalau dalam bahasa Inggris, Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Nah, itu. Jadi, pernikahan sesama jenis bukanlah sesuatu hal yang normal. Pernikahan sesama jenis adalah sesuatu yang sifatnya abnormal. Nah, ini tadi kita telah belajar dari doktrin penciptaan. Sekarang kita akan melihat teks-teks yang lain di dalam Perjanjian Lama supaya kita semakin solid untuk memahami bahwa hal-hal yang dikumandangkan oleh beberapa orang akhir-akhir ini adalah sesuatu yang keliru. Nah, kisah-kisah Perjanjian Lama itu menjelaskan bahwa homoseksual adalah dosa yang cukup serius, bukan dosa yang biasa-biasa saja. Memang semua dosa adalah sama, itulah dosa. Tetapi juga ada dosa yang sangat serius dan ada dosa yang dalam tanda kutip kurang serius. Kalau kita berbicara mengenai dosa homoseksual di dalam Perjanjian Lama, itu adalah dosa yang cukup serius. Kita akan melihat beberapa teks dalam Perjanjian Lama pada hari ini. Nah, kita pertama-tama akan melihat di dalam kisah Sodom dan Gomora yang tertulis di dalam Kejadian pasal 19. Saya tidak akan membacanya. Saya sarankan Anda membaca dan mempelajari dengan detail Kejadian pasal 19. Kita tentu akrab dengan kisah tersebut. Nah, kisah tentang seorang utusan ilahi yang mengunjungi rumah keluarga Lot dan orang-orang di Sodom. Nah, tampaknya begitu mengingini orang-orang yang dalam pemandangan mereka itu begitu menarik. Dan yang kita lihat di sini adalah orientasi seksual dari orang-orang di Sodom dan Gomora itu tampaknya sudah tidak normal lagi, abnormal. Tampaknya orang laki-laki yang menghendaki agar tamu laki-laki dalam tanda kutip yang berkunjung di rumah keluarga Lot ini bisa dikeluarkan supaya mereka bisa berhubungan seksual dengan orang-orang seperti ini. Kejadian 19 ayat 5 mengatakan mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Kata pakai, ini saya cetak merah, Kejadian 19 ayat 5. Pakai. Kata pakai di dalam bahasa aslinya menggunakan kata yada.
Meskipun dalam perjanjian lama yada bisa punya beberapa arti, khususnya dalam kejadian 19 pasal 19 ayat 5 pasti menunjuk pada keintiman seksual. Dan hal ini jelas didukung oleh konteks. Kalau kita lihat di dalam kejadian 19 ayat 8, ada tertulis, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah. Dijamah dalam ini kalau di dalam bahasa aslinya menggunakan kata yang persis sama, yada, laki-laki. Jadi sekali lagi, kejadian 19 ayat 5 ini berbicara mengenai dosa, berbicara mengenai kekeliruan daripada orang-orang Sodom. Kata pakai di sini berarti menunjukkan keinginan dari mereka untuk menjalin hubungan seksual. Padahal mereka laki-laki, yang diminta juga laki-laki. Dan Lot tahu itu sesuatu yang tidak berkenan. Untuk meredamkan kegalauan, kemarahan mereka, Lot kemudian menawarkan anaknya sebagai ganti, anak perempuannya sebagai ganti. Nah, dan pada hari-hari ini pendukung homoseksual ada yang istilahnya mengatakan teks tersebut tidak berbicara mengenai dosa homoseksual secara spesifik. Namun saya ingin mengatakan, terlepas dari apa yang dikatakan oleh penafsir Alkitab masa kini, yang menolak mengkaitkan dosa Sodom dan Gomora dengan dosa homoseksual. Jadi orang-orang yang mendukung gerakan LGBT ini banyak yang menolak penafsiran kejadian pasal 19 yang mengatakan itu bukan dosa seksual, itu dosa yang lain. Namun saya ingin mengatakan pada Anda bahwa apa yang tertulis dalam kejadian pasal 19 ayat 5 adalah jelas dosa seksual. Dari mana kita tahu? Kita tahu ketika kita menoleh atau mempelajari penulis-penulis Yahudi kuno dan penulis-penulis perjanjian baru. Bagaimana mereka memahaminya? Apakah mereka memahaminya seperti orang-orang modern, memahami kejadian 19 ayat 5, atau mereka memiliki pemahaman yang istilahnya konservatif seperti yang saya katakan tadi, dosa Sodom dan Gomora memang dosa homoseksual. Nah, kalau kita lihat di dalam buku-buku kuno Yahudi, contohnya kitab Wasiat 12 leluhur, jadi orang-orang Yahudi itu selain punya perjanjian lama, mereka juga punya kitab-kitab yang lain yang tidak dimasukkan di dalam bagian Alkitab kita, tetapi menjadi pustaka yang mereka kenal, menjadi pustaka yang mereka hormati, walaupun itu bukan Alkitab. Contohnya adalah kitab Wasiat 12 leluhur. Di situ saya cantumkan semuanya. Nah, secara tersirat dan secara tersurat memahami bahwa dosa orang-orang Sodom dan Gomora adalah dosa homoseksualitas. Jelas sekali mereka orang Yahudi sendiri yang hidup di masa yang lalu mengatakan itu dosa seksual yang terkait dengan homoseksualitas. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, penulis Yudas di sini bukan Yudas yang mengkhianati Yesus. Banyak orang yang keliru, bahkan pernah saya dengar seorang pengkhotbah mengatakan Yudas yang mengkhianati Yesus mampu menulis satu kitab. Itu ngawur itu bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang lain. Nah, itulah. Yudas 1 ayat 7 mengatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengajar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Perhatikan kata-kata yang saya garis merah, kata-kata yang saya cetak merah, mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Jadi jelas penulis surat Yudas memahami bahwa dosa orang-orang Sodom dan Gomora adalah dosa-dosa yang terkait dengan penyimpangan orientasi seksual. Dalam hal ini adalah homoseksualitas. Nah, kita sekarang akan melihat satu bagian lagi di dalam perjanjian lama yang terkait dengan kisah-kisah naratif atau kisah-kisah cerita peristiwa di Gibeah, Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 23. Nah, di sini dikatakan, tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu, mereka menggedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu, supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, dan janganlah kamu berbuat
noda. Nanti saya sarankan Anda untuk membaca di dalam sorry. Saya sarankan Anda untuk membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 19 untuk melihat konteks keseluruhannya supaya Anda bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan di sini. Apa yang sedang dibicarakan di sini, ceritanya seperti apa supaya Anda bisa mengerti. Karena keterbatasan waktu, saya tidak punya kesempatan yang cukup panjang lebar untuk menjelaskan ini peristiwa apa yang tertulis di sana. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 19 ayat 23. Kata berbuat jahat dan berbuat noda. Kata berbuat jahat dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ra'a. Di sini dikatakan mereka melakukan sesuatu yang jahat. Mereka melakukan sesuatu yang sangat jahat dan kemudian ditambah dengan kata dalam bahasa Ibrani mengatakan hanebala hazot. Kalau diterjemahkan kurang lebih mereka melakukan sesuatu yang tidak bermolar, sesuatu yang melanggar aturan keramah-tamahan, sesuatu yang melanggar norma seksualitas. Jadi dengan kata lain, apa yang kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 22 dan 23, ini adalah salah satu contoh dari penyimpangan seksual yang tidak dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan umatnya. Nah, sekarang kita akan melihat, tadi kita melihat ada doktrin penciptaan, kemudian ada kisah-kisah atau cerita-cerita di dalam perjanjian lama yang menjelaskan kepada kita bahwa homoseksualitas, penyimpangan seksual adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam hukum-hukum. Di dalam hukum-hukum moral perjanjian lama yang jelas-jelas melarang praktek-praktek homoseksualitas. Imamat 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata toeva. Nah itu loh. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki ya, secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian. Jadi yang dimaksudkan di sini itu adalah hubungan di antara sesama jenis. Hubungan dari sesama jenis yang dianggap oleh penulis Imamat sebagai suatu kekejian, toeva. Nah, Imamat 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi sudah lihat di dalam perjanjian lama, sanksi hukum dari homoseksualitas itu berat. Sanksi hukum dari hubungan seksual sesama jenis itu berat. Hukumannya adalah hukuman mati. Nah, bagi orang pro-LGBT, mereka mengatakan kalau orang-orang melakukan seperti itu hanya pelanggaran ritual sebenarnya. Pelanggaran ritual, pelanggaran yang sebenarnya ya sanksinya sih nggak terlalu berat itu. Namun kalau kita lihat penafsiran yang lebih tepat terhadap teks-teks yang kita baca, nah kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang tidur dengan sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan pria, itu hanya sekedar melakukan pelanggaran ritual. Bukan. Kalau kita membaca secara sungguh-sungguh teks-teks di dalam perjanjian lama, yang kita lihat di sana adalah sebuah pelanggaran moral. Dari mana kita tahu? Yang pertama adalah, bila itu terkait dengan pelanggaran ritual, biasanya yang diminta di dalam tradisi orang-orang Israel hanyalah pembersihan ritual. Contohnya kalau seseorang, katakanlah ketika mereka berjalan, mereka secara tidak sengaja kemudian menyentuh bangkai. Nah, itu adalah sesuatu yang terkait dengan pelanggaran ritual dan mereka harus melakukan aksi pembasuhan ritual, arti pembersihan ritual. Tetapi yang kita lihat di sini bukan seperti itu. Yang kita dilihat di sini adalah sanksi hukum yang sangat-sangat jelas sekali, sanksi hukum yang berat sekali, hukuman mati. Jadi jelas sekali bahwa ini semua terkait dengan pelanggaran moral, bukan pelanggaran ritual. Pelanggaran ritual itu sanksinya nggak seberat itu. Dan jadi dengan kata lain kita lihat perjanjian lama itu kandem. Kandem itu artinya dalam tanda kutip mengutuk atau boleh dikatakan mengutuk perbuatan, mengutuk tindakan yang disebut dengan homoseksualitas. Nah, sekarang kita akan menoleh ke dalam perjanjian baru. Teks-teks perjanjian baru secara konstan
menetapkan praktek-praktek homoseksualitas sebagai dosa. Jadi homoseksualitas dipandang sebagai dosa. 1 Timotius 1, 9 ayat 10. Mendaftarkan pemburit. Pemburit itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pelaku homoseksualitas dalam daftar deretan orang-orang yang berdosa. Jadi kalau Anda ketemu kata pemburit, itu artinya orang yang terlibat di dalam praktek-praktek homoseksual. Itu terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 mendaftarkan banci dan pemburit sebagai orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kata banci ini ingin saya garis bawahi secara khusus. Jangan sampai kemudian kita memahami banci ini sebagai orang yang di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita bertemu dengan seorang yang orientasi seksualnya normal. Hanya gayanya dia itu gayanya seperti wanita, sehingga kemudian kita menyebutnya banci. Kemudian kita gunakan teks ini untuk mengatakan, hei banci, kamu masuk neraka loh. Nah, bukan itu maksudnya. Dari mana kita tahu? Kata banci yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dalam bahasa aslinya adalah malakoi. Malakoi. Malakoi ini maksudnya adalah pria yang memainkan peran pasif dalam persetubuhan antar pria. Jadi di dalam hubungan sesama jenis, hubungan seksual sesama jenis itu kan ada yang bertindak sebagai pria, ada yang bertindak sebagai wanita. Ada yang bertindak aktif, ada yang bertindak pasif. Nah, yang bertindak pasif ini disebut dengan istilah malakoi. Hanya saya tidak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata banci yang sebenarnya di dalam pemahaman populer itu bukan seperti itu yang dimaksud. Di dalam pemahaman populer banci itu dianggap sebagai tadi orang yang gayanya seperti wanita atau gayanya seperti laki-laki. Wow, yang bisa saja dia punya orientasi seksual yang normal gitu. Dan bukan itu sebenarnya yang kita lihat di dalam 1 Korintus. Yang di sini 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 ketika berbicara malakoi itu berbicara tentang seorang pria yang memainkan peran pasif dalam persetubuhan antar pria. Nah, sedangkan pemburit itu menggunakan kata arsenokoi tadi dalam bahasa Yunani adalah pria yang memainkan peran aktif dalam persetubuhan kaum pria. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 bahwa kata malakoi, arsenokoi tadi atau banci, pemburit di dalam LAI itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak serius, ini sesuatu yang sangat serius. Nah, kita lihat di dalam Roma 1 ayat 26 sampai 27 di situ di sana dikatakan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesusahan mereka. Di sini sekali lagi Roma 1 ayat 26 sampai 27 Rasul Paulus berbicara mengenai penyimpangan seksual yang merupakan dosa. Jadi homoseksualitas dipandang oleh Rasul Paulus sebagai sesuatu yang tidak wajar. Di dalam bahasa Inggris digunakan kata against nature. Itu sesuatu yang abnormal. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata parapusin. Nah, kenapa disebut parapusin? Parapusin, sesuatu yang menentang kodrat alamiah. Karena homoseksualitas itu bertentangan dengan doktrin penciptaan. Karena homoseksualitas, pernikahan sama jenis, itu bertentangan dengan mandat untuk berkembang biak. Bagaimana laki-laki, kalau kawin dengan laki-laki bisa berkembang biak? Nggak bisa berkembang biak. Jadi prokreasi, perkembang biak hanya bisa terjadi ketika seorang wanita dan seorang pria itu disatukan di dalam pernikahan, dari situ kemudian lahirlah anak-anak. Ini yang disebut dengan prokreasi. Tapi kalau kita berbicara mengenai pernikahan sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada yang namanya prokreasi di sana. Makanya dikatakan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu dalam Roma disebut sebagai parapusin, menentang kodrat, menentang apa yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Nah,
Nah, kita lihat dari kesimpulannya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara konsisten memandang praktek-praktek homoseksualitas sebagai kekejian dan dosa. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak kompromi. Mereka mengatakan no terhadap homoseksualitas, lesbian, transgender, kemudian biseksual, itu sesuatu yang ditentang oleh Perjanjian Lama. Nah, selain dari Alkitab, tentu kita ingin melihat insight, kita ingin melihat wawasan dari sains atau ilmu pengetahuan. Nah, ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya orang-orang yang homo itu homo oleh karena ya memang dari sononya memang kayak begitu itu, cetakannya memang keliru itu. Ya, istilahnya. Ya. Nah, Simon Levi contohnya pada tahun 1991 melaporkan bahwa bagian dari otak yang disebut hipotalamus, lebih khusus lagi bagian yang disebut dengan nama INAH3 milik orang yang homoseksualitas itu ukurannya hanya separuh dari milik orang yang heteroseksual. Jadi Simon Levi mengatakan kalau dipelajari sungguh-sungguh orang-orang yang homo itu bagian otaknya yang disebut dengan INAH3 itu lebih kecil dari orang-orang yang tidak homo. Nah, ini loh tempat yang disebut dengan INH3. Nah, lalu sikap kita bagaimana? Jadi terhadap pernyataan Levi yang mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa homoseksualitas itu sesuatu yang sebenarnya bukan dipilih oleh sang pelaku, tetapi sesuatu yang sudah ya istilahnya ya sudah dicetak sebagai homoseksualitas, yang mau apa itu loh kata dia. Karena dia diciptakan asa kayak begitu gitu. Dan mau apa dia itu. Homoseksualitas bagi Levi bukan suatu pilihan, tapi itu sesuatu yang sudah digariskan secara biologis. Nah, masalah dari studi Levi ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, studi Levi ini sampelnya kecil, dan kalau kita belajar metode ilmiah, semakin besar sampel itu, maka semakin semakin kuat kepercayaan yang ditimbulkan dari penelitian itu. Hanya masalahnya adalah studi Levi ini sampelnya kecil, dan dia satu-satunya peneliti yang menyatakannya. Nah, seharusnya ada studi dari peneliti-peneliti yang lain yang menunjukkan hasil yang serupa. Jadi kalau Levi benar, seharusnya katakanlah ada 2, 3, atau lebih banyak lagi, nah itu lebih baik yang mengatakan hal yang serupa. Hanya masalahnya sampai sejauh ini hanya Levi yang mengatakan. Nah, dan juga ada penelitian lain yang menunjukkan hasil yang kebalikan. INAH3 dari orang-orang heteroseksual dalam penelitian yang mengcounter Levi menunjukkan bahwa INAH3 dari orang-orang heteroseksual malah justru lebih kecil daripada yang homoseksual. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Levi. Jadi dengan kata lain, studi daripada Levi ini bisa kita abaikan karena kurang begitu meyakinkan. Lalu bagaimana dengan gen homoseksual? Nah, salah satu argumen untuk mendukung praktek homoseksualitas adalah aku memang dilahirkan demikian. Maksudnya aku memang dilahirkan dengan gen G atau gen lesbian. Nah, bantahannya gimana? Jika memang homoseksualitas yang ada di dalam diri seseorang sepenuhnya ditentukan oleh gen G di dalam dirinya, maka kita bisa menyatakan bahwa dalam kasus 2 orang yang dilahirkan kembar identik sebagai homoseksual, 100% dari mereka harusnya juga homoseksual. Jadi orang yang kembar identik itu gennya sama persis. Nah, ya. Jadi kalau kita percaya bahwa homoseksual itu disebabkan oleh gen, maka kita bisa menduga kalau seseorang itu punya gen yang identik, katakanlah ada orang kembar A dan B itu kembar, kan sudah pasti gennya A dan B itu sama. Jadi kalau A homoseks, maka B pasti homoseks. Nah, namun fakta di lapangan justru menunjukkan hasil yang tidak demikian. Ada orang yang kembar identik, satu homoseks, satunya normal. Nah, itu studi yang dilakukan oleh Dr. William Bennett dan Dr. Bruce Persson dari Columbia University, yang jelas membantah bahwa ada argumen yang seperti ini. Aku memang dilahirkan demikian. Aku memang dilahirkan dengan gen G atau lesbian. Nah, dan yang ketiga, dari praktek-praktek homoseksualitas itu membahayakan kesehatan. Kita tahu bahwa banyak kasus AIDS itu terjadi di kalangan orang-orang yang melakukan praktek homoseksualitas. Sehingga ada seorang yang namanya
Dr. Paul Cameron dari University of Colorado, ada PhD, mengatakan harapan hidup dari gay, orang yang terlibat di dalam homoseksualitas, itu sekitar akhir 30-an atau awal 40-an. Untuk lesbian ya sekitar 45-an. Jadi kita lihat, dari praktek-praktek ini cukup membahayakan kesehatan bagi mereka-mereka yang melakukannya. Ya, itulah sebabnya ya, dari sains kita bisa mendapatkan gambaran bahwa homoseksualitas bukanlah sesuatu yang patut untuk disetujui, yang patut untuk mendapatkan afirmasi, yang patut untuk mendapat dukungan. Selain karena secara biologi tidak bisa dibenarkan dengan alasan bahwa seseorang itu lahir dengan gen sedemikian atau memang polanya sudah didesain seperti itu. Juga efek atau akibat, impak daripada homoseksualitas dan lesbian yang tidak baik bagi para orang-orang yang terlibat, para pelaku dan juga orang-orang yang terkait dengan dirinya tentunya. Nah, sekarang kita akan melihat kalau dari sains dan dari Alkitab kita melihat bahwa homo, lesbian, kemudian biseksual, transgender itu tidak mendapatkan afirmasi sama sekali, tidak mendapatkan peneguhan. Bahkan kita melihat adanya penolakan terhadap hal semacam itu. Jadi kita sudah belajar mengenai kebenaran, lalu the next step yang kita lihat, tadi kita sudah di awal saya bicara tentang perlunya bagi kita untuk belajar dari Yesus. Jadi kita tidak cukup hanya dengan kebenaran, tapi kita juga perlu untuk mempraktekkan kasih karunia. Kita diminta untuk mengasihi kaum gay dan lesbian. Tuhan membenci dosa, itu jelas. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Itu sikap dari Yesus. Nah, dia mengasihi perempuan yang berzina. Itulah sebabnya dia tidak menghukum mati dia. Namun demikian bukan berarti dia mentoleransi perbuatannya. Karena Yesus dengan jelas mengatakan, jangan lakukan itu lagi. Tuhan membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Yesus inilah yang harus istilahnya ada di dalam diri kita. Lihat di dalam kehidupan dan pelayanannya, Yesus bersedia dan menerima, Yesus bersedia menerima dan bergaul dengan orang-orang berdosa yang dimarginalkan. Para pemungut cukai dan para pelacur. Nah, inilah kasih tanpa syarat yang harus saya dan Anda tunjukkan kepada kaum gay dan lesbian. Jadi, dosanya dibenci, tapi orangnya jangan dong. Dan itulah yang sebenarnya menjadi sikap dari Paus Fransiskus yang disalah tafsir oleh beberapa banyak hamba Tuhan. Mereka tidak memahami konteks pembicaraan dari Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu dan kemudian dengan ceroboh menghakimi dan mengatakan bahwa Paus itu mendukung pernikahan sesama jenis. Padahal ya tidak. Karena yang namanya Paus itu ngomong pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya adalah Alkitab, dasarnya adalah kitab hukum kanonik, dasarnya adalah katekismus Katolik. Jelas. Jadi tidak mungkin Paus itu melegalkan yang namanya pernikahan sama jenis. Yang dimaksudkan di sini adalah perlunya bagi orang-orang percaya untuk mempraktekkan kasih. Mempraktekkan kasih dalam pengertian apa? Kalau ada anggota keluarga yang seperti itu ya jangan dikucilkan, jangan ditendang. Nah, itu yang disalah mengerti, seolah-olah Paus itu melegalkan pernikahan sama jenis. Tapi ini orang-orang yang tidak mengerti konteks pembicaraan dari Paus. Kalau orang-orang Katolik mau membuat suatu keputusan, itu ada istilahnya yang disebut dengan surat ensiklik. Ya, ini yang tidak mereka pahami. Nah, oke. Jadi jangan tolak mereka, fahami situasi dan pergumulan mereka, kemudian doakan dan beri pengharapan pada mereka bahwa Tuhan mampu mengubah mereka. Nah, bukankah itu yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 11? Kita lihat, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Perhatikan, beberapa orang di antara kamu demikianlah dulu. Perhatikan kata yang dicetak merah. Nah, itu menunjuk apa? Untuk menunjuk pada 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kita lihat
Itu 1 Korintus 6 ayat 11. Ayat yang di atasnya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu berbicara mengenai apa? Bicara mengenai orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, perhatikan. Beberapa orang dari antara kamu seperti itu. Ada banci, pemburit. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan dan kamu telah dikuduskan. Nah, dari Rasul Paulus di dalam pelayanannya tampaknya pernah berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Tapi Rasul Paulus mengatakan, toh ada orang-orang yang pada akhirnya bisa menang atas hal-hal semacam itu. Jadi kita perlu untuk mendoakan. Kita perlu untuk memberi pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan mampu mengubah mereka. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan di dalam perkara yang semacam ini. Mujizat terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia, yang bisa terjadi dalam diri manusia adalah ketika orang berdosa itu berbalik. Ketika orang-orang yang melawan Allah berbalik menjadi pecinta-pecinta Allah. Kalau itu bisa terjadi, ya saya yakin orang yang punya penyimpangan orientasi seksual juga bisa mengalami kasih karunia Allah sehingga kehidupan mereka bisa mengalami perubahan yang dramatis. Nah, ada satu kisah nyata yang diangkat dari sebuah buku yang berjudul Out of a Far Country. Nah, ini buku yang ditulis oleh seorang yang namanya Christopher dan Angela Yuan. Ini anak dan ibu. Jadi dulunya Christopher ini adalah seorang homoseksual. Namun dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Nah, prosesnya tidak mudah. Bertahun-tahun lamanya ibunya yang bernama Angela Yuan mendoakan anaknya, mendoakan agar terjadi sesuatu. Dan pada akhirnya Tuhan berkarya, Tuhan menjamah kehidupan Christopher Yuan. Christopher Yuan yang dulunya homoseksual, kemudian memutuskan untuk berhenti dari dosa-dosa homoseksual. Dia mengakui sampai sekarang kecenderungan-kecenderungan itu ada, tetapi dia melawannya. Dan ini harapan bagi orang-orang yang terlibat di dalam homoseksualitas. Jadi Anda bisa berbalik, dan sudah pasti ada kecenderungan-kecenderungan dalam diri Anda yang terus untuk mendorong Anda untuk melakukan dosa itu. Tapi belajarlah dari Christopher Yuan yang berhasil menang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini dia berkeliling dunia untuk memberitakan gospel, berita baik, bahwa Allah sanggup untuk menolong orang-orang yang seperti dia, untuk keluar dari perangkap dosa dan menjadi berkat yang luar biasa. Dan ini sebuah kisah yang luar biasa. Kalau Anda bisa membaca di dalam bahasa Inggris, saya rekomen Anda untuk membaca buku yang berjudul Out of a Far Country. Sebuah buku yang baik tentang seorang yang berbalik dari kehidupan yang penuh dosa, secara khusus dosa homoseksualitas.